Memang selama ini siapa yang menciptakan agama Kristen? Dajjal. Dan siapa yang pertama kali diperbudak untuk itu? Ya, siapa lagi kalau bukan pendeta Sanhedrin yang memasukkan Taurat menjadi Talmud, yang konspirasi mereka merubah Taurat menjadi Talmud di Yerusalem, Palestina, ketahuan sama Nabi Isa. Ketika mereka ceramah tentang Taurat, padahal itu Talmud, dibantah sama Nabi Isa yang waktu itu usianya baru 7 atau 8 tahun. Nabi Isa naik ke atas bangku. Wailun lakum, celaka kalian, innakum tuharifunal kalima an mawadih. Kalian telah merubah Taurat dari tempatnya. Taurat tidak seperti itu. Nih, Taurat seperti ini, dibacakan sama Nabi Isa alaihissalam. Kaget para pendeta Sanhedrin. Waduh, ketahuan kita bohongnya. Oh iya, terima kasih nak. Puluhan tahun atau mungkin berabad-abad, budaya mereka, kebohongan mereka tidak terbongkar. Sekali terbongkar anak kecil, Isa bin Maryam. Itulah kenapa Allah selain mewahyukan Injil juga mengilhamkan Taurat agar Nabi Isa meluruskan dan membongkar kebohongan para pendeta Sanhedrin. Saya perpanjang ini ya, untuk menunjukkan kalau agama ini ciptaan mereka. Tokoh-tokohnya pun sudah mereka persiapkan. Baik. Setiap kali pendeta Sanhedrin ceramah di Yerusalem, dibantah sama Nabi Isa. Maka lama-kelamaan mereka berkumpul dan kesal sama Nabi Isa alaihissalam. Ini anak kalau kita biarkan tekor kita. Kenapa? Ketahuan kita bohong. Jadi gimana? Bunuh dia. Saya sepakat Isa bin Maryam harus dibunuh. Tapi bagaimana caranya? Tidak mungkin kita membunuhnya. Kita kan sudah terbiasa mengarang ayat-ayat Tuhan. Kita sudah terbiasa mengarang kitab suci. Kita karang doktrin untuk menghancurkan Isa. Gimana? Maka disepakatilah. Lalu seseorang membuat dogma bohong, hoax super dunia. Apa? Hoax kelas dunia. Apa itu? Tuh, doktrin Tuhan bingung. Pernah mendengar doktrin Tuhan bingung? Apa maksudnya? Dikaitkan langsung kepada Nabi Adam tadi. Ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah memetik dan memakan buah pohon kayu, atau iblis menamakannya huldi, Tuhan murka kepada Adam. Ini dogma mereka. Ketika Tuhan akan menghukum Adam, Tuhan urung. Adam ini manusia, aku Tuhan. Jangankan Adam, alam semesta aku sentil hancur tuh. Apalagi Adam. Adam akan kesakitan dengan hukumanku. Maka Tuhan bingung di sana. Nah, lalu Tuhan menemukan ide. Konsep seperti ini menjadi akidah dalam 10 akidah Syiah Al-Bada, akidah yang ke-8. Tuhan pernah tidak tahu tentang Ali, pada akhirnya Tuhan tahu Ali. Lalu Tuhan menyesal, salah mengutus Nabi, harusnya Ali, ini kenapa Muhammad. Kemudian Tuhan menemukan ide. Eureka, kata Tuhan. Apa itu? Aku kan Tuhan. Tuhan itu immortal. Kalau begitu aku aja yang dihukum, jangan Adam. Baik, Jibril, sini Jibril. Baik Tuhan, ada apa Tuhan? Tulis maklumat Tuhan. Baik Tuhan. Buka laptop Jibril, ketik maklumat Tuhan _2. Apa Tuhan? Catat, Tuhan menjelma menjadi manusia. Sekali lagi, ini dogma yang dibuat oleh para pendeta Sanhedrin untuk menghasut raja-raja Romawi agar menyalib Nabi Isa. Ketika Tuhan merumuskan untuk menjelma menjadi manusia, Tuhan bingung. Lalu bagaimana cara aku turun ke dunia? Kalau aku turun begitu saja, manusia tidak akan percaya aku ini Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Berarti aku harus dilahirkan secara normal. Kalau gitu, aku lahir secara normal. Jibril nomor 2, Tuhan lahir secara normal. Baik Tuhan, maklumat Tuhan nomor 2, Jibril, Tuhan lahir secara normal. Yang ketiga Tuhan bingung, kalau aku lahir secara normal, siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan? Bingung Tuhan. Jibril ngasih masukan, Tuhan boleh ngasih masukan, Tuhan boleh Jibril. Masa Tuhan dikasih masukan sama Jibril? Inilah gilanya para pendeta Sanhedrin. Ingat, sekarang mereka masih ada keturunan dia, karena mereka bermetamorfosis dari pendeta Sanhedrin menjadi Ordosion, dari Ordosion menjadi Knight Templar, dari Knight Templar menjadi Illuminati, dari Illuminati menjadi Freemasonry. Sekarang mereka menjadi Bohemian Grove. Cari di YouTube atau di Google, ada, silakan. Jibril ngasih ide, Tuhan boleh saya ngasih masukan? Apa Jibril? Engkau pernah mengutus saya ke Bethlehem. Di Nazaret tepatnya ada seorang wanita suci, hidupnya untuk beribadah kepadamu, berkhidmat mengabdikan diri kepadamu, dan dia masih suci Tuhan. Belum ada siapapun yang menentunya. Siapa Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Nanya sama Jibril. Ini gilanya mereka. Mereka sudah terbiasa menghina Allah kok. Lihat dalam Al-Quran, Innallahu fuqara wa nahnu agniya. Begitu kan? Allah itu fakir, kita kaya. Itu kata mereka dalam Al-Quran. Yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Itu zalimnya mereka. Siapa dia Jibril? Maryam Tuhan, Maryam binti Imran. Jibril, ihbit
annani sangfu min ruhi ilaiha. Turun Jibril kamu ke dunia, katakan pada Maryam kalau aku akan meniupkan sebagian ruhku ke dalam rahimnya. Maka Tuhan meniupkan ruhnya ke dalam rahim Siti Maryam, maka hamillah Maria melahirkan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus lahir untuk menebus dosa Adam dan keturunannya. Jadi bukan Adam yang dihukum, tapi Tuhan yang menjelma menjadi Yesus Kristus. Jadi harus disalib. Padahal intinya mereka ingin membunuh Nabi Isa karena membongkar konspirasi mereka, menghapus Taurat dari tempatnya menjadi Talmud. Itulah kenapa muncul Yahudi Talmudian, kaum Luciferian sekarang. Nyambung tidak? Sejarah tidak terputus. Kalau terputus kemana mereka perginya? Ada, tidak terputus. Cuma media yang membohongi kita, seolah-olah mereka tidak tersentuh. Invisible hand, pada sebetulnya mereka terlihat. Terlihat dengan apa? Dengan Quran dan Sunnah, dengan kacamata iman dan Islam. Betul? Allahu Akbar. Baik, lanjut ya. Kemudian apa yang terjadi, Wafillah? Ya, maka Nabi Isa pun lahir menurut versi mereka untuk menebus dosa manusia. Cerita ini dihasutkan ke raja-raja Romawi. Yang terhasut saat itu adalah Herodes. Nabi Isa merasa nyawanya terancam, maka beliau melakukan upaya untuk menyelamatkan diri. Itu tepat dilakukan di usia 12 tahun. Pergilah Nabi Isa menyelamatkan diri. Datang pada satu kaum, ada kaum di antara mereka buta sejak lahir. Nabi Isa melakukan pemujizatan karena Allah. Diusap mereka, bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Masahayam sahu masihun, yang menyembuhkan dengan cara diusap. Masahayam sahu mashatan, orangnya masihun. Itulah kenapa Nabi Isa bergelar Al-Masih, yang menyembuhkan dengan cara mengusap. Siapa engkau? Kenapa engkau bisa menyembuhkan orang yang sudah orang yang buta sejak lahir? Apakah Anda Tuhan? Aku bukan Tuhan. Aku Isa bin Maryam. Aku Nabi dan Rasul Allah. Berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Aku Nabi dan Rasul untuk kalian. Dakwah Nabi Isa. Beriman mereka. Salah satu dari mereka adalah Barnabas. Salah satu dari mereka Barnabas. Pergi Nabi Isa mengembara lagi. Ada orang yang mati, berselisih tentang mereka yang mati. Lalu yang mati ini menyimpan rahasia, dihidupkan lagi dengan izin Allah oleh Nabi Isa. Diusapkan, hidup seperti itu. Terus banyak melakukan pemujizatan. Dan di pertemuan terakhir, Nabi Isa sadar betul kalau ada pengkhianatan. Kenapa? Nabi Isa sempat berpesan kepada kaumnya, Hawariyun, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Nabi Isa pernah juga menyampaikan, cuma yang faham ini Barnabas. Hati-hati, iblis ada di tengah-tengah kalian. Yang dikira iblis ada yang tidak terlihat oleh kaum Hawariyun, padahal yang dimaksud Nabi Isa adalah Yudas Iskariot. Dia datang tanpa diketahui dari mana datangnya, dan dia menjadi orang ke-13 dari 12 kaum Hawariyun. Yang faham kalau Yudas ini adalah Dajjal Barnabas. Nabi Isa pun bersembunyi bersama kaum Hawariyun. Herodes datang. Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi dan mau memberitahukan kepadaku? Aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku, dan aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaan Herodes. Yudas Iskariot adalah Samiri di zaman Nabi Musa, dan dia adalah Dajjal. Dia butuh kekuasaan, kedudukan untuk mempengaruhi manusia, dan dia butuh harta untuk keliling dunia. Betul? Dia berganti nama di zaman para nabi. Di zaman Nabi Isa dia bernama Yudas Iskariot. Dia tahu di mana Nabi Isa bersembunyi, maka dialah keluar menghampiri Herodes. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikuti aku. Di saat dia akan menunjukkan di mana Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman kepada Nabi Isa. Silakan buka surat Ali Imran ayat 55. Bismillah, ya Isa ini mutawaffika wa rafika ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah hai Muhammad, ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkan kau." Ingat, wafat tidak selamanya berarti mati. Wafat adalah kata mustarakah, satu kata banyak arti. Lihat surat Al-An'am ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bilail wa ya'lamu ma jarahtum bil nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan di waktu siang. Wafat di sana Allah artikan tidur. Maka mutawaffikum, ini mutawaffikum, aku akan mewafatkan kau. Maksudnya menidurkan kau Isa. Wa rafiqal ladina, aku akan mengangkatmu ke sisiku.
wa mutahhiruka minalladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Artinya Nabi Isa ketika Yudas masuk ada tidak? Sudah diangkat kan? Ditidurkan, jadi diangkat dalam keadaan tidur. Nabi Isa belum mati. Tidak menutup kemungkinan Nabi Isa memang akan turun lagi. Dan saya yakin Nabi Isa akan turun lagi. Saya khawatir mereka yang tidak yakin Nabi Isa akan turun lagi, akidahnya rusak.